soal kasus Timur Timur. Nah, itu sebenarnya seharusnya menjadi catatan bagi Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat untuk juga tetap mengaplikasikan dan juga berpacu pada hukum Leahy, di mana di situ dicantumkan bahwa seorang terduga pelaku pelanggaran HAM berat tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam teritori Amerika Serikat. Dari Amnesty Internasional, saya ingin tegaskan, Pak Prabowo adalah orang bebas secara hukum, beliau tidak pernah dihukum, ya. Dugaan-dugaan itu adalah kaset lama yang selalu diulang-ulang, lagu lama yang selalu diulang-ulang. Faktanya Pak Prabowo tidak punya kasus hukum dan beliau bisa mencalonkan diri menjadi presiden di 2014 dan 2019, membuktikan bahwa Pak Prabowo orang yang bebas secara hukum dan tidak bersalah terhadap kasus apapun. Selamat kepada Pak Prabowo, dan ini artinya bangsa Indonesia mesti belajar kepada Amerika Serikat. Ketika berbicara tentang kepentingan nasional, mau Amnesty International bilang apa, mau Human Rights Association dunia bilang apa, dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini yang kita mesti belajar. Kita ini kan suka sok-sok kopi atas nama HAM. HAM apa gitu? Kalau HAM itu membahayakan kepentingan nasional, nggak usah juga dipikirin gitu. Ini satu contoh. Kita selalu mengedepankan HAM gitu kan. Coba lihat, Amerika itu sistem pengamanannya untuk bisa orang masuk ke negara itu sudah demikian ketat. Dan ya, Amerika negara penting, saya diundang, ya saya harus memenuhi undangan tersebut. Iya kan? Iya, walaupun perjalanan jauh, sekarang pandemi COVID, tapi ya tetap kita hormati, saya menghadap presiden, saya lapor presiden, Pak, saya dapat undangan dari Amerika Serikat, presiden mengatakan ya harus berangkat. Ya. Siap. Oktober lalu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat. Kunjungan itu guna memenuhi undangan mitranya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper. Demi mengundang Prabowo Subianto, Amerika Serikat bahkan rela jadi bulan-bulanan Amnesty Internasional karena mengeluarkan visa bagi Prabowo yang dicap sebagai pelanggar HAM di Timur Timur dan penculikan aktivis 1998. Pentagon berusaha mendekati Prabowo agar pengaruh Cina di Asia Tenggara bisa dibendung. Langkah ini dilakukan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan pengaruh militer dan ekonomi Cina yang tumbuh di negara terbesar di Asia Tenggara ini. Apalagi keputusan Pentagon untuk menjamu Prabowo muncul di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat-Cina yang mengguncang Asia. Cina dan Amerika Serikat bersih tegang di banyak hal termasuk Laut Cina Selatan hingga tudingan Trump terkait virus corona. Dikutip dari The Diplomat, Kamis 20 Oktober 2020, Prabowo disebut membuat Indonesia berada dalam situasi menguntungkan, yakni berhasil mendekati Rusia dan Cina beserta Amerika Serikat. Prabowo yang punya peran strategis di pemerintahan Jokowi bisa membendung pengaruh Cina di Asia Tenggara, di mana Indonesia bisa bersikap netral. Cina sendiri sudah mengakui jika Indonesia adalah kekuatan regional sebenarnya di Asia Tenggara, di mana kebijakan luar negerinya bisa berpengaruh langsung terhadap Cina. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat disambut hangat oleh pejabat pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini menunjukkan kedekatan dan arti penting kerjasama bilateral Indonesia-Amerika Serikat, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, sebagai salah satu pilar hubungan bilateral kedua negara. Selain berbagi pandangan mengenai keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan, kedua Menhan secara khusus membahas pula mengenai upaya meningkatkan kegiatan kerjasama militer dan keamanan maritim. Prabowo juga mengapresiasi dukungan Amerika Serikat dalam upaya memodernisasi alutsista Indonesia. Kunjungan Menhan Prabowo Subianto tercatat telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain terkait kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk taruna atau kadet TNI di berbagai lembaga pendidikan militer di Amerika Serikat. Selain itu, kedua Menhan juga sepakat untuk bekerja sama dalam rangka melakukan repatriasi jenazah tentara Amerika Serikat yang hilang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Di akhir pertemuan, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Amerika Serikat atas bantuan ventilator untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Prabowo seolah jadi buruan banyak negara yang berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan Indonesia. Tanya Amerika Serikat dan Cina, bahkan Jepang ikut berusaha mendapatkan perhatian Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan Jepang sampai rela menghubungi sendiri Prabowo Subianto.
Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi untuk pertama kalinya melakukan pertemuan resmi lewat Zoom dengan Prabowo Senin 2 November 2020. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit, Nobuo Kishi dan Prabowo Subianto menyepakati pengalihan alutsista kedua negara. Dua menteri juga sepakat untuk membahas relokasi dan promosi kerjasama teknis di bidang pertahanan kedua negara. Kishi pun mengungkapkan niatnya untuk menentang upaya sepihak mengubah status quo dengan latar belakang kekuasaan, khususnya mengenai Cina yang sedang memperkuat ekspansi lautnya di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan dengan caranya sendiri. Kemudian berdasarkan pertemuan puncak antara Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2020, akan diadakan pembahasan antara otoritas pertahanan untuk mempromosikan pengalihan alutsista dan kerjasama teknis. Demikian pula pertemuan tingkat Menteri Bidang Luar Negeri dan Pertahanan. Memanasnya kawasan Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak oleh Beijing memantik berbagai reaksi dari negara kawasan. Satu di antaranya yang tidak setuju dengan kebijakan klaim sepihak Cina tersebut adalah Jepang. Kini, Jepang pun gencar memperkuat hubungannya dengan negara di kawasan untuk menolak hegemoni Cina atas Laut Cina Selatan. Indonesia pun tak luput dari pihak yang berusaha dirangkul Jepang. Serupa dengan Jepang, Amerika Serikat pun punya alasan yang sama. Pentagon tak ingin pengaruh Cina semakin kuat di Indonesia. Kawasan Laut Cina Selatan memang memiliki potensi yang luar biasa. Dengan klaim sepihak Cina, maka membuat sejumlah negara besar khawatir dan ramai-ramai berupaya membendung pengaruh Cina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.